service GBI Sola Gracia. Kita akan mendengarkan info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online service GBI Sola Gracia. Sola Gracia adalah rumah bagi kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi akun gereja kita yang tertera di layar Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bapak Ibu dan Saudara-saudari semuanya, Natal kita akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember. Oleh sebab itu, mari kita dukung acara Natal kita dengan doa dan dana. Berikut kontribusi yang dapat kita bayar dalam tahun ini. Berikut jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam minggu ini. Demikianlah info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Niscaya Tafenae, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur atas segala kemurahan, kebaikan, dan anugerah yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan begitu dahsyatnya dalam kehidupan kami, dan setiap langkah kami Engkau hadir menyertai dan memberkati kami ya Bapa. Bapa, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih tetap sehat, kami masih tetap kuat, dan kami masih bisa bersekutu untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami berdoa bersama-sama ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati peribadatan kami pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Bapa, tapi kami percaya Engkau hadir dalam peribadatan kami pada pagi hari ini. Ada lawatan Tuhan, ada mukjizat Tuhan, ada kekuatan dan ada sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap jemaat-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah setiap pujian dan penyembahan dan rasa syukur yang kami naikkan pada pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dan berkati juga jemaat-Mu ya Bapa dimanapun saat hari ini berada. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila mereka dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Apabila mereka dalam keadaan cemas, Tuhan berikan keberanian. Biarlah mereka boleh menjalani hidup ini tanpa ada sedikit pun rasa khawatir ya Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan setiap firman yang ditabur, jemaat-Mu boleh diberkati, jemaat-Mu boleh dikuatkan, dan kami semakin hari boleh semakin mengerti panggilan Tuhan dan makin mengerti kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya online service GBI Sola Gracia Live Center. Kita puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, sebab langit dan bumi akan memuji nama Tuhan, memuliakan namanya. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Angkat suaramu, katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan.
sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh, oh hey. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh haleluya. Biarlah semuanya memuji memuliakan nama-Mu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya si langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Kami memuji dan kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau yang bertahta atas pujian kami, Kau yang bertahta Tuhan di atas semuanya. Haleluya. Angkat tanganmu, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Lebih bersuka cita katakan haleluya. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Hey, haleluya. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang Tuhan Yesus menghadap tahta-Mu, sebab Kaulah Tuhan Allah yang Maha Tahu. Kuasa-Mu begitu dahsyat atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami Bapa. Haleluya. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku
terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya Yesus. Kembali angkat pujian ini. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh, bawaku mendekat kepadamu Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, angkat tanganmu. Haleluya. Kita akan pujian ini, katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Oh, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Kau Allah yang Maha Tahu. Haleluya. Hadirat-Mu, oh, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyucikan. Haleluya. Yesus Tuhan.
ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Hanya kepadamu saja kami berharap dan kami berserah Tuhan. Haleluya. Sebab kemenangan telah Kau janjikan bagi kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu yang tak terbatas Bapa melingkupi kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Oh, haleluya. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, angkat tanganmu, katakan, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan, kemenangan. Oh, terjadi di sini. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tak terbatas menyertai, memenuhi setiap kami Bapa. Kami percaya itu Tuhan. Pagi hari ini kami bersuka cita, bersorak-sorai, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami sampai dengan selesai nanti. Biar lawatan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dan dicurahkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Bila Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Bila Allah ada bersama kita, kita tidak takut melewati apapun. Sebab kita diberikan kuasa, kemuliaan, kehormatan, kejayaan, semuanya daripada Tuhan. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia, bertepuk tangan pagi hari ini. Haleluya. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan.
diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapakah jadi lawanku? Haleluya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja raja. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Belum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu, buat pertolongan-Mu yang tidak ada batasnya ya Tuhan. Bahkan sebentar Tuhan kami memberikan persembahan kami. Berkati Tuhan Yesus persembahan kami ini, kuduskan umat-Mu yang memberikannya Tuhan. Kiranya berkati dalam pekerjaan, apapun pekerjaan kami semua, Tuhan yang memberkatinya. Kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Haleluya. Sebab kasih setia Tuhan besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Angkat pujian ini sama-sama. Tak terukur kasih setiamu, tak ternilai pengorbananmu. Lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi. Kasih setia Tuhan besar. Ku percaya perjanjian-Mu. Ku renungkan kebenaran-Mu. Ajaib besar, Maha agung dan mulia. Kasih setia Tuhan besar. Katakan selalu baik, selalu baik, selalu baik. Tiada pernah Kau tinggalkan dan juga tak pernah lupakan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selalu dan tetap selamanya besar.
Kasih setiamu Tuhan teramat besar bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Tak terukur kasih setiamu, tak terukur kasih setiamu. Oh, tak ternilai. Katakan lebih tinggi dari langit, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari bumi. Kasih setia Tuhan besar. Ku percaya perjanjian-Mu, dan ku renungkan sebab Kau ajaib besar dan perkasa Tuhan. Ajaib besar dan perkasa, maha agung dan mulia. Kasih setia Tuhan besar, selalu baik. Oh, selalu baik. Tiada pernah Kau tinggalkan, dan juga tak pernah lupakan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan, selalu dan tetap samanya besar. Selalu baik, selalu baik. Tiada pernah Kau tinggalkan, dan juga tak pernah lupakan. Nyanyikan kasih setia Tuhan, selalu dan tetap selamanya besar. Selalu dan tetap selamanya besar. Selalu dan tetap selamanya besar. Oh, haleluya. Sebab Kaulah terang bagiku Tuhan, Kaulah benteng kehidupan kami. Sebab pada siapakah kami takut, pada apapun kami takkan gemetar, sebab Kaulah terang hidupku. Adalah terang bagiku, keselamatanku, Dia benteng hidupku. Pada siapakah ku takut, untuk apa gemetar, sebab Tuhan adalah terang hidupku. Tuhan adalah pertolonganku, perlindunganku. Dia gunung batuku, Dia puaskan hasrat jiwaku, Dia hiburkan hatiku. Sebab Tuhan adalah benteng hidupku. Padamu Tuhan, Tuhan, hatiku percaya. Padamu Yesus, Yesus, hatiku percaya. Tunjukkanlah jalan, teguhkan hatiku, sebab Kau Tuhan terang hidupku. Terima kasih adalah pertolonganku,
sebab Tuhan adalah benteng hidupku. Oh, padamu Tuhan, Tuhan, hatiku percaya. Padamu Yesus, Yesus, hatiku percaya. Tunjukkanlah jalan, teguhkan hatiku, sebab Kau Tuhan terang di hidupku. Padamu Tuhan, Tuhan, hatiku percaya. Padamu Yesus, padamu Yesus, Yesus, hatiku percaya. Tunjukkanlah, tunjukkanlah jalan, teguhkan hatiku, sebab Kau Tuhan terang di hidupku, sebab Kau Tuhan terang di hidupku, sebab Kau Tuhan terang di hidupku, sebab Kau Tuhan terang, sebab Kau Tuhan terang di hidupku. Haleluya, Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, ke dalam kuat kuasa dan pengasihan Tuhan yang besar, kami menundukkan diri kami kepada otoritas kebenaran firman-Mu. Kami mengalahkan seluruh keinginan-keinginan kami, karena segala sesuatunya dari Tuhan dan kuasa ada di dalam tangan-Mu yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Ubahkanlah hati kami dan berilah kami rasa yang haus dan lapar, sehingga kami sungguh-sungguh menyukai, menggemari firman-Mu, merindukan perkataan-perkataan-Mu, dan terwujudlah apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin capai di dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita melanjutkan firman Tuhan yang saya sudah sampaikan bahwa kita sedang berada pada serial khotbah tentang kuasa, dimulai dari kuasa ketundukan diri, kuasa sepatah kata, lalu kuasa kesaksian, dan kuasa puji-pujian. Hari ini kita berada pada kuasa doa. Saudara, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi.
Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Yakobus, saudara seibu dari Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah murid Yesus, tapi dia adalah saudara seibu dari Tuhan Yesus, tapi bukan saudara seayah, karena Yesus adalah anak Allah yang lahir dari kandungan Maria. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, doa banyak sekali dipercakapkan oleh manusia. Orang seringkali mempercakapkan, memperbincangkan doa. Bisa dipastikan sedikit sekali dilakukan. Kalau orang berpisah, saling mendoakan ya. Kalau orang berkabar, tolong doakan kami. Kalau orang kirim ucapan, doaku menyertaimu. Hanya Tuhan yang tahu apakah orang itu benar berdoa atau tidak. Tapi bisa dipastikan saudara, sangat sedikit diterapkan di dalam kehidupan, sekalipun sangat banyak sekali dipercakapkan. Saudara, jika tidak, pastilah setiap orang Kristen bisa mengalami kemenangan setiap hari, bukan? Setiap orang mestinya yang sering berdoa, suka berdoa dan menjadikan doa gaya hidupnya, semestinya tidak bisa dikalahkan. Barangkali ada yang heran dan bertanya begini, apa Pak Pendeta? Setiap hari? Nggak salah itu Pak Pendeta. Saya mau katakan tidak, tetapi sebenarnya kenyataannya adalah bahwa sedikit sekali orang yang berdoa. Tuhan menginginkan kita menang setiap hari, bukan cuma sesekali, tapi menang setiap hari. Dan kunci kemenangan itu adalah doa. Kenyataannya ada banyak sekali orang yang tidak gemar berdoa, dibicarakan, tapi ya doa. Dikit-dikit bicara doa, dikit-dikit bicara doa, dikit-dikit bicara doa, di mana-mana bicara doa. Bahkan pendoa-pendoa banyak yang membicarakan doa, tapi sedikit sekali berdoa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang terlampau banyak dibicarakan tapi tidak kunjung dilaksanakan, tidak akan membawa dampak apapun ke dalam kehidupan kita. Sekalipun itu doa, kita banyak membicarakan doa tapi tidak menerapkannya, tidak bawa dampak apa-apa dalam hidup kita. Kita bicara sesuatu yang membawa kita kepada keberhasilan, tapi kita tidak melakukannya juga sama. Bibir kita ini tidak akan terbakar kalau kita bicara api. Sebanyak apapun kita mempercakapkan tentang api, kita akan tidak terbakar. Karena itu hanya berhenti pada wacana, hanya pada percakapan. Bibir kita ini ngomong cabai, pedas, cabai rawit, ada lagi cabai udel, ada lagi sekarang ada cabai neraka dan lain-lain. Orang sudah semakin bermain-main dengan ucapan cabai. Tapi kalau tidak dimakan, cabai juga tidak akan pedas. Bibir kita tidak akan kepedasan, hanya mempercakapannya. Begitu juga dengan sukses. Orang bicara sukses, keberhasilan, mengikuti seminar tentang sukses, kunci menjadi sukses yang terus-menerus namun tidak berbuat apapun tidak akan menjelmakan sukses dalam kehidupan kita. Demikian juga saudara mengenai doa. Saya katakan tadi tidak usah dibicarakan. Mari kita terapkan saja. Hari ini judul khotbah adalah kuasa daripada doa atau kuasa doa. Seorang tokoh reformator atau tokoh reformasi yaitu Martin Luther berkata doa adalah nafas orang Kristen. Nafas orang percaya. Itu tidak berarti bahwa orang Kristen kalau nggak berdoa langsung mati. Nanti saudara akan berkata nafas orang Kristen. Berarti sesungguhnya kalau kita mengartikan apa yang dikatakan oleh sang reformator Martin Luther, mengatakan doa adalah nafas orang Kristen atau orang percaya,
bahwa orang Kristen semestinya hidup hanya dengan doa. Barangkali ada yang membantah berkata, Pak, ada banyak orang Kristen Pak masih hidup dan tidak berdoa. Mereka masih hidup walaupun mereka tidak mengamalkan doa. Mereka masih hidup walaupun mereka tidak suka berdoa. Ini bukan soal hidup yang kelihatan, hidup yang seperti yang dihidupi oleh orang kebanyakan. Kenyataannya saudara, banyak orang yang mengaku Kristen masih hidup tanpa doa, tapi hidup dengan pola dunia, cara-cara dunia, dan tidak hidup dengan pola Kristen yang sesungguhnya. Saudaraku, orang Kristen mestinya tidak dapat hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Doa adalah bukti bahwa seseorang mengandalkan Tuhan. Sebaliknya, ketiadaan doa atau tidak adanya doa adalah bukti bahwa kita tidak memerlukan dan tidak mengandalkan Tuhan. Sekali lagi saya ulang saudara. Orang Kristen mestinya tidak dapat hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Dan doa adalah bukti bahwa kita mengandalkan Tuhan. Sebaliknya ketiadaan doa atau tidak adanya doa adalah bukti bahwa kita tidak memerlukan dan tidak mengandalkan Tuhan. Saudara, itu berarti bahwa kekristenan seseorang akan menjadi Kristen yang sejati jika orang itu hidup di dalam doa. Doa adalah nafas kerohaniannya. Saudara, ini yang membedakan antara orang Kristen bertahun-tahun, sudah menjadi Kristen puluhan tahun, sudah tua di dalam kekristenan, tapi tidak hidup dalam doa. Cara hidup sama dengan cara hidup orang dunia, pengharapan sama dengan pengharapan orang dunia, menghadapi masalah sama dengan orang dunia, tetapi masih terus melekat sebagai Kristen, bahkan mungkin bisa jadi menjadi majelis di gereja, tapi tidak mengenal doa. Saudara, ini yang sangat memilukan hati dan ini yang sesungguhnya kekristenan yang dikalahkan itu. Tidak mungkin seorang Kristen menjadi rohani jika ia tidak hidup dengan doanya. Kekristenan bukan agama, saudara. Kekristenan adalah kehidupan Kristus yang menjelma dalam kehidupan kita. Dimulai di dalam kita dan terus bertumbuh menjadi dewasa dan sempurna melalui hubungan yang terus terjalin dengan kerohanian yang terus meningkat. Kita bangun dengan dia melalui doa. Jadi saudara, tidak mungkin seorang Kristen menjadi Kristen yang baik, menjadi rohani kalau dia mengabaikan doa. Hanya doalah yang membuat orang Kristen punya hubungan yang harmonis dengan Kristus. Hanya doalah yang membuat kita menjalin hubungan dengan Kristus melalui doa. Tidak ada cara lain membuat orang Kristen jadi dekat dengan Tuhan kecuali doa. Jadi menjadi Kristen yang mengabaikan doa sama dengan menjadi orang Kristen yang mengabaikan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak orang keliru, saudara, menjadikan doa hanya sebagai sarana meminta-minta. Saudara bisa tahu apa yang dimaksud dengan sarana meminta-minta, karena orang seringkali berkata doa adalah meminta. Doa adalah sebuah pinta. Itu sebabnya dulu zaman-zaman tahun 70-an ada lagu yang berkata, Tuhan, masihkah kau gerangan mendengarkan doaku? Masihkah gerangan doaku kau terima? Apa yang membuat doa rupanya tidak diterima? Dari pihak Tuhan, Tuhan senang mendengarkan doa. Betul bahwa Tuhan pernah berkata, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang dan bukan telinganya yang kurang tajam mendengar. Tapi yang menjadi penghambat adalah dosa-dosa dan menghambat semuanya itu adalah kesalahanmu, kata Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah tidak suka terhadap doa. Jadi kalau doa dijadikan hanya sarana meminta-minta, kita menjadi pengemis yang meminta-minta. Pertanyaannya, apabila tidak ada sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, kita tidak lagi berdoa. Ini yang ironis dalam kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Jika demikian, kenapa lebih banyak orang lain yang hanya membicarakan doa dan hanya sedikit yang melakukannya? Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, saya mau sampaikan, perhatikanlah berapa banyak orang-orang yang tertarik dengan ibadah doa. Ceklah diri kita sendiri. Sudah berapa lama saudara berada pada sebuah gereja? Lalu ingatlah berapa giat saudara mengikuti ibadah doa. Sekarang ini saudara, ada banyak orang senang hanya dengan ibadah raya. Karena ibadah raya adalah sebuah perayaan, celebration. Ada satu puji-pujian, ada perayaan, menari, melompat bagi Tuhan. Lalu ada yang berkata, enak ya, khotbahnya lucu, puji-pujiannya semarak, kita pulang dengan hati yang lapang. Haleluya. Tapi dalam ibadah-ibadah doa, jadi satu gereja yang sehat, satu gereja persekutuan yang intim dengan Tuhan bisa dilihat dari ibadah doanya.
Ada gereja-gereja yang hanya ibadah sekali seminggu di satu tempat ibadah, di hotel kah mungkin, di mall kah mungkin, dan hanya ibadah raya, tidak ada ibadah lain. Tapi saudara, ada juga jemaat. Saudara, saya mau minta juga ngecek saudara, supaya saudara bisa cek hidup saudara, cek kerohanian saudara. Setelah saudara menjadi jemaat di gereja saudara, atau setelah menjadi jemaat di GBI Sola Gracia, berapa ibadah doa yang saudara ikuti? Di gereja kita ada ibadah doa menara, ada konser doa, ada doa semalam-malaman, ada doa keliling setiap hari Jumat, ada doa kategorial. Lalu saudara, yang mana saudara ikuti? Jangan-jangan saudara menjadi anggota jemaat yang sama sekali tidak pernah mengikuti ibadah doa, sama sekali tidak ikut ibadah doa. Selidiki diri kita sendiri, cek diri kita sendiri. Kita sendiri yang menjawab apakah kita sudah melakukannya. Dan pertanyaannya, mengapa? Saudara kekasih dalam nama Tuhan, seringkali orang kalau ditanya atau jujur menjawab, maka jawabnya yang pertama, kenapa ada orang tidak berdoa? Terlalu sibuk. Jawabnya pasti terlalu sibuk. Kalau kita tanya tadi, apakah saudara ikut ibadah menara? Apakah saudara ikut doa menara? Apakah saudara ikut konser doa? Apakah saudara ikut doa kategorial? Apakah saudara pernah ikut doa semalam-malaman? Apakah saudara ikut doa puasa? Apakah saudara pernah ikut doa keliling? Pasti jawabnya terlalu sibuk, Pak, tidak sempat. Tidak sempat, terlalu sibuk, tidak sempat. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau ada orang yang terlalu sibuk, tidak sempat, atau tidak menyempatkan diri untuk berdoa atau ikut ibadah doa, berarti dia menganggap ibadah doa tidak terlalu penting. Itu sebabnya alasan yang kedua kenapa ada orang tidak berdoa, tidak merasa perlu. Ada yang jauh lebih penting. Kalau saya pergi ibadah doa, Pak, pekerjaan saya terganggu. Kalau saya pergi ibadah doa, urusan-urusan saya terganggu. Kalau saya pergi ibadah doa, Pak, istirahat saya terganggu. Kalau saya pergi ibadah doa, Pak, pekerjaan di rumah saya, keluarga dan lain-lain terganggu. Jadi menganggap doa tidak terlalu perlu karena ada yang jauh lebih perlu, ada yang jauh lebih penting daripada doa. Tapi ketika ada persoalan-persoalan hidup sudah terpapar dan terkapar, barulah berseru, Tuhan tolong, di manakah tanganmu? Tuhan gelap, di manakah tanganmu? Tuhan, betapa dalamnya jurang ini, di manakah tanganmu? Lalu mulai telepon sana, telepon sini, Pak Gembala, Pak Pendeta, tolong kami ya, bantu dalam doa. Di mana doa-doa kita selama ini? Kita berkata doa penuh kuasa, dan ada kuasa doa yang bisa melepaskan orang-orang percaya. Tetapi di manakah kehadiran kita di dalam ruang doa? Tidak apa-apa, saudara barangkali bisa berkata, kami tidak pergi ke ibadah doa, Pak, tapi kami ibadah di rumah, dalam doa-doa kami. Haleluya. Tapi dengar baik-baik, jawaban yang ketiga, kenapa orang tidak pergi berdoa, tidak tertarik dan tidak tahu. Bagaimana menjadi Kristen kalau tidak tahu dan tidak tertarik dengan doa? Lalu dengan cara apa kita bertumbuh? Apabila ada orang Kristen yang tidak tahu cara berdoa dan tidak tertarik dengan doa, dengan cara apa dia bisa bertahan selama ini hingga sekarang masih menjadi Kristen, masih ada di gereja, masih aktif, bahkan ada yang menjadi majelis, tapi tidak tahu berdoa, tidak bisa berdoa, tidak mengerti hakikat dan berkat daripada doa itu. Ini bukan sekedar doa, disuruh pimpin doa untuk makan dalam sebuah perjamuan lalu dia bisa berdoa, disuruh mimpin doa karena perjalanan akan dimulai lalu dia bisa berdoa. Ini bukan itu. Ini berbicara tentang kehidupan doa yang penuh kuasa. Ini berbicara tentang kehidupan yang penuh dengan disiplin doa dan kehidupan doa yang membangun, yang intens dan membangun hubungan yang terus-menerus dengan Tuhan sehingga menaikkan kerohanian yang luar biasa menjadi pribadi yang benar-benar mengenal kehendak Bapa di dalam hidupnya. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, dengar baik-baik saudara. Mengabaikan doa dalam kehidupan kita adalah sama dengan mengesampingkan Tuhan dengan segala limpah belas kasihan dan kuasanya yang dahsyat. Sekali lagi saudara, mengabaikan doa dalam kehidupan kita adalah sama dengan mengesampingkan Tuhan dengan segala limpah belas kasihannya dan kuasanya yang dahsyat. Itu sebabnya banyak sekali orang Kristen seperti yang saya katakan tadi, terkapar dan terpapar. Terkapar karena beratnya penderitaan dunia, terpapar oleh hawa nafsu dunia dan cara-cara hidup dunia. Padahal menurut firman Tuhan saudara yang sudah kita baca tadi dalam kitab Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, kita lihat, dan juga bagian-bagian firman Tuhan yang lain dalam lembaran-lembaran Alkitab kita, betapa doa itu sangat besar kuasanya. Saudaraku, doa yang bagaimanakah?
yang disebut sangat besar kuasanya. Dari pembacaan kita ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Ayat 16, saudara, yaitu doa yang dipanjatkan dengan iman dan keyakinan. Ayat 16 disebut doa yang dipanjatkan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sebab doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan tidak menyukai lip service, saudara. Katakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Sebab Allah melihat hati dan bukan sekedar mendengar kata-kata. Kenapa Yakobus mendahului konteks ini? Saudara, kalau saudara melihat perikop ini disebut mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kenapa Yakobus mendahului beritanya tentang doa ini dengan mengaitkannya dengan sumpah? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Don't say yes if you want to say no, and don't say no if you want to say yes. Yes is yes, no is no, any more than it is a sin. Lebih dari itu adalah dosa. Lebih dari itu berasal dari si jahat dan bukan berasal dari Tuhan. Ini bertalian dengan sumpah. Jadi apakah taliannya dengan sumpah? Saudara, sumpah terikat apabila ada saksi. Perjanjian terikat apabila ada saksi. Dan di sana dibutuhkan keyakinan dan kepercayaan. Jadi janganlah berdoa hanya karena ada keperluan. Janganlah berdoa hanya untuk lip service. Janganlah berdoa hanya karena ada beban berat. Janganlah berdoa hanya ada persoalan dan menumpuk masalah. Ketika ada masalah baru berdoa. Ketika jiwa tertekan baru berdoa. Dan kalau rasa-rasanya segala sesuatu berjalan dengan baik, tidak perlu berdoa. Janganlah kiranya seperti itu. Ada banyak pelayanan-pelayanan memang memfasilitasi doa. Ruang doa 24 jam, telepon doa 24 jam, konsultasi 24 jam. Tapi sesungguhnya setiap orang Kristen yang punya hubungan doa dengan Tuhan, dengan konsisten dan disiplin, saya percaya, tidak saja menguatkan dirinya, dia sanggup menguatkan orang lain. Saudaraku, betul bahwa di ayat 13 dan 14 dikatakan bahwa kalau ada masalah, ada penderitaan, atau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada yang sakit, baiklah dia memanggil penatua, dan tentu juga penatua mengoleskan minyak dan berdoa. Tetapi harus dengan doa yang diimani dan yang diyakini. Jadi doa yang sungguh-sungguh itu berkuasa adalah doa yang dipanjatkan dengan iman dan keyakinan. Jadi kalau doa hanya coba-coba saja, tidak dengan iman, tidak dengan keyakinan, pasti akhirnya kecewa. Ada banyak orang berkata begini, udah berdoa kami Pak, sudah pergi kemana-mana berdoa. Ya akhirnya ya kami ke dukun Pak. Kami akhirnya ke orang pintar, kami akhirnya ke paranormal, kami akhirnya pergi dengan seseorang yang katanya bisa menyembuhkan. Dia pakai Alkitab juga Pak, dia pakai ayat juga Pak, cuma campur air putih. Dia pakai ayat firman Tuhan Pak, tapi cuma campur dengan kembang sepatu, kembang sendal, kembang terompah. Luar biasa, saudara. Ada banyak orang bisa dipermain-mainkan dengan pola hidup dunia karena tidak konsisten dalam hidup doa yang berkuasa. Saudara dengar baik-baik, ada di perjanjian lama seorang tokoh perempuan yang namanya Hana. Hana menderita, ya dia berdoa. Sebuah penderitaan batin yang sangat berkepanjangan. Dia tahu bahwa Tuhanlah jawaban dan ia percaya kepada Tuhan. Dia sudah lama menikah dengan suaminya, tapi suaminya nikah lagi dan dia dimadu, dan suaminya punya anak dengan Penina sementara dia tidak punya anak, dan dia selalu disakiti oleh Penina. Dan suaminya tidak terlalu sayang dan abai kepadanya, dan itu menjadi persoalan berat, dan akhirnya dia naik ke Silo. Dia pergi dan menaikkan doa-doanya di tempel, di bait Allah, di bait suci, dan Imam Eli mendengar dan melihatnya, sampai karena dia berdoa sungguh-sungguh, berdoa dengan yakin, barangkali struktur susunan kata-katanya tidak tepat, akhirnya Imam Eli menebak dia seorang perempuan durjana yang sedang mabuk anggur. Kalau dia mungkin berdoanya teratur, susunan kata-katanya diatur dengan baik, seperti membaca puisi, seperti pagelaran monolog, mungkin Imam Eli tidak berkata dia seorang perempuan durjana. Tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan yakin, sampai struktur kata-kata doanya mungkin tidak lagi beraturan karena sesak hatinya dan sesak jiwanya, tapi imannya tetap dan besar kepada Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, iman adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada di dalam sebuah doa.
Iman adalah syarat utama doa, sebab iman adalah syarat untuk melihat Allah dan syarat untuk melihat kuasa Allah. Iman adalah syarat utama untuk mendatangkan mukjizat. Berapa kali Tuhan Yesus berjalan menyembuhkan orang sakit, bertanya, apakah engkau percaya? Karena iman dan percaya adalah syarat untuk terjadinya sesuatu, terjadi kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi struktur kata boleh saja tidak beraturan, tapi ketiadaan iman membuat doa menjadi tak berkenan bagi Allah. Sebab Allah melihat hati dan bukan susunan kata-kata kita. Kalau bicara hukum, doa akan menjadi cacat, tidak memenuhi syarat kalau dia tidak ada imannya. Sehebat apapun kata-kata doa, tanpa iman dan keyakinan, doa menjadi percuma. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, itulah tanda bahwa doa bukan sekedar kegiatan agama. Dia bukan sekedar ritual. Selama kita tidak percaya, saudara, tidak mungkin kita bisa berdoa. Perhatikan ayat 15, dikatakan di situ ayat 15, doa yang lahir dari iman. Doa yang lahir dari iman. Di ayat 16 dikatakan juga doa yang apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itulah kuncinya. Jadi doa yang berkuasa itu, ada kuasa doa itu apabila ada iman dan percaya. Jadi kalau ada persoalan hidup kita, mari doakan dengan sungguh-sungguh. Ada persoalan berat, mari doakan dengan sungguh-sungguh. Ada masalah yang sedang kita hadapi, mari kita doakan dengan sungguh-sungguh. Sebab berdoa dengan iman keyakinan adalah doa yang sungguh-sungguh, dan Alkitab mencatat sangat besar kuasanya. Yang kedua, saudara, doa pertobatan hati. Ayat 15 dan 16. Di ayat 15 dan 16 dikatakan di sana, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang kekasih, perhatikan baik-baik. Doa memohon pengampunan dosa, itu doa yang besar kuasanya. Baik untuk diri kita sendiri, juga buat orang lain. Doa untuk sekelompok kaum, berdoa untuk sekelompok orang, berdoa buat bangsa, berdoa buat negara adalah sangat besar kuasanya. Paulus dari Tarsus adalah seorang penganiaya, seorang yang diubahkan Tuhan dari seorang pencemooh gereja, pengejek Tuhan Sang Juru Selamat. Itu akibat daripada doa jemaat mula-mula. Orang Kristen purba itu, orang gereja purba, gereja mula-mula berdoa untuk Saulus. Karena Saulus begitu sadis, begitu kejam. Selalu dia menganiaya jemaat, dan akhirnya orang Kristen berdoa sungguh-sungguh. Sehingga Rasul Paulus yang tadinya pencemooh, pengejek, menjadi seorang pemberita Injil. Itu adalah hasil doa jemaat mula-mula yang berkuasa. Sehingga Paulus yang tadinya seorang penganiaya jemaat, menjadi seorang pemberita yang terus-menerus mengikuti Tuhan, bertumbuh mengembangkan jemaat Tuhan di mana-mana. Dari seorang pengejek Yesus menjadi seorang pengikut Yesus yang hebat kemana-mana, yang setia kemana-mana. Bahkan menjadi seorang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi Yesus, sampai berkata dalam pesannya kepada penatua-penatua di Efesus, di Miletus, berkata apa? Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini pernyataannya, seorang yang tadi pengejek menjadi pemberita, seorang penganiaya malah menumbuh kembangkan jemaat. Apa mengakibatkan? Penyebabnya apa, saudara? Doa. Jadi doa untuk pertobatan hati, pertobatan jiwa, luar biasa dahsyatnya. Tidak ada yang lebih dikenan Tuhan lebih daripada pertobatan hati, saudara. Berbaliknya hati manusia yang jahat menjadi baik, dari yang tadinya fasik menjadi benar. Itu adalah hal yang paling dikenan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, bukan kematian orang berdosa yang dikehendakinya, melainkan pertobatannya supaya mereka berbalik. Kepada Israel berkali-kali Tuhan berkata, mengapakah kamu harus mati, hai Israel? Bertobatlah, berbaliklah. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita.
Ini seringkali tidak diketahui oleh seorang hamba Tuhan. Seringkali hamba Tuhan mengabaikan. Ada seorang hamba Tuhan di Perjanjian Lama, namanya Nabi Yunus. Nabi Yunus yang di Perjanjian Lama tidak sadar, saudara. Ketika dia diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, dia tidak mau. Dia mengabaikan keselamatan jiwa. Dia tidak suka pertobatan Niniwe. Dia disuruh ke Niniwe, dia malah pergi ke daerah lain, ke Tarsus. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita berdoa supaya Yunus-Yunus zaman sekarang tidak seperti Yunus zaman lalu. Kita berdoa supaya hamba-hamba Tuhan zaman sekarang tidak seperti Yunus zaman lalu. Yunus adalah hamba Tuhan yang tidak terbeban dengan pelayanan dan keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, masuk akal dan sangat manusiawi. Niniwe itu adalah ibu kota Asyur. Satu bangsa yang jahat dan bukan bangsa Israel, bukan bangsa pilihan Allah. Barangkali Nabi Yunus berhitung-hitung. Barangkali Nabi Yunus berpikir, kenapa harus menyelamatkan Niniwe? Bukankah Niniwe itu jahat? Bukankah Niniwe itu adalah keturunan Nimrod? Niniwa, ibu kota Asyur pada waktu itu, dan kejahatannya luar biasa. Walaupun tidak ada kena-mengena dengan Israel, tapi Tuhan memerintahkan dia harus memberitakan kabar baik supaya bertobat Niniwe dan Tuhan mengampuni. Tapi dia tidak mau pergi. Dia berpikir, Niniwe kan bangsa kafir, Niniwe orang jahat, kota Nimrod yang terkenal kejahatannya. Nimrod bagaimana kejahatannya? Mendirikan menara Babel, seorang pemburu penembak yang hebat dan merasa diri hebat, dan akhirnya menikah juga dengan ibu kandungnya sendiri. Lalu dari situlah di Babel itulah terjadi perpecahan. Dan kota Niniwe itu kota yang dipandang oleh Nabi Yunus sebagai kota yang serakah. Tiap kali ada peperangan, pertempuran, pasti dengan cara-cara yang sadis dan kejam, merampoki harta-harta, sehingga kekayaan Niniwe itu dibangun, diperkaya oleh hasil rampasan-rampasan perang. Jadi pikir Yunus dalam hatinya, secara manusiawi, apa untungnya mempertobatkan Niniwe? Tapi kalau Tuhan memerintahkan, saudara, kita harus mempertobatkan orang melalui doa, melalui pekabaran Injil. Jadi doa pertobatan hati adalah doa pekabaran Injil, doa untuk pelayanan misi. Dan kalau doa-doa seperti ini dikehendaki Allah, kenapa kita tidak melakukannya? Terlalu banyak kita berdoa untuk diri kita sendiri, untuk anak, untuk istri, bahkan untuk ternak-ternak kita, tanaman-tanaman kita. Tapi kita tidak sempat berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, Yunus memilih aman. Kalau dia memilih aman, tentu doa-doanya juga doa-doa yang aman. Orang yang suka aman, doanya doa-doa yang aman. Apa itu doa-doa yang aman? Ya, doa selfish. Doa-doa selfish, doa-doa untuk diri sendiri. Doa keamanan, kenyamanan. Tuhan berkati kami, lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya, berkati, berikan kemakmuran, berikan kesuksesan, doa-doa berkat, doa-doa kekayaan. Hamba Tuhan hanya minta doa berkat, doa kekayaan buat jemaat, doa-doa kenyamanan. Jemaat dinina bobokkan dengan doa-doa selfish. Saudara, terlalu lamban kita bergerak untuk tidak bergerak keluar, melakukan doa-doa yang memenangkan jiwa-jiwa. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, mestinya doa gereja adalah doa yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Saudara pernah dengar apa yang dikatakan dalam kitab 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 ketika Raja Salomo mentahbiskan bait suci. Tuhan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini isi hati Tuhan. Tuhan membuka isi hatinya dan memampangkannya begitu rupa, terpampang di hadapan umat dan bagi kita. Dia berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara kekasih, salah satu kesalahan gereja adalah selalu mengajarkan kepada jemaat doa-doa yang meminta berkat, doa-doa yang mengejar kemakmuran dan kekayaan, bukan doa pertobatan jiwa-jiwa. Saya tidak menganjurkan supaya kita berdoa Tuhan kirim jiwa-jiwa, tidak. Tapi doa mendahului pekabaran Injil, doa mendahului pelayanan misi,
Misi-misi kota-kota tertinggal, daerah-daerah tertinggal, suku-suku terabaikan dan belum terjangkau, didahului dengan doa-doa. Doa-doa untuk keselamatan orang-orang berdosa, doa-doa untuk keselamatan kota-kota, doa untuk kelompok-kelompok pemimpin pemerintahan yang berlaku curang, arogan dan sesuka-suka. Dan itu semua perlu didoakan supaya Tuhan menjamah mereka dan kuasa setan dilepas, dihancurkan, saudara, diikat. Sehingga dengan demikian terjadi pertobatan. Prestasi gereja purba adalah berhasil mengajarkan kepada jemaat melepaskan harta, membagi-bagi harta kekayaan, dan berlomba-lomba untuk memenangkan jiwa-jiwa. Terbalik, saudara. Gereja sekarang mulai memanjakan jemaat untuk mengajarkan doa-doa yang meminta berkat, mengejar kemakmuran, kekayaan, bukan pertobatan jiwa-jiwa. Tapi gereja purba justru membagi-bagi berkat, berbagi-bagi berkat, dan berlomba-lomba memenangkan jiwa. Saudara, doa Abraham yang paling terkenal adalah doa syafaat untuk pengampunan Sodom dan Gomora. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 18 kalau kita membacanya, yang mereka berjalan, ada teofani, penampakan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan diri dan akhirnya mengatakan, apakah harus kusembunyikan hukuman Sodom dan Gomora kepada Abraham? Abraham adalah kekasih Allah, sahabat Allah, Khalilullah. Maka Tuhan menyatakan keinginannya kepada Abraham, rencananya kepada Abraham. Dan ketika Abraham mendengar rencana Tuhan hendak meluluh lantak menghancurkan Sodom Gomora, Abraham iba dan belas kasihan menaikkan doa syafaatnya dari 50 tawar-menawar terus sampai 10, dan tidak ada 10 yang patut mengejar dan mencari kehendak Allah di Sodom dan Gomora. Akhirnya Sodom Gomora diluluh lantakkan, dihancurkan dengan api belerang dari langit. Doa yang paling terkenal dari Musa adalah juga doa yang sama, doa syafaat untuk pengampunan dosa, supaya Tuhan mengampuni dosa bangsa Israel. Dalam Kejadian 32 ayat 32 Musa berkata, tetapi sekarang Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari kitab yang Kau tulis. Musa berkata, ampunilah dosa umat itu Tuhan. Kalau Kau tidak ampuni dosa umat itu, lebih baik hapuskan namaku dari kitab-Mu, kitab yang telah Kau tulis. Betapa hebatnya doa untuk pengampunan dosa. Doa yang mulia adalah lahir dari hati yang mulia. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa terhilang adalah hati yang mulia. Jadi kalau saudara mau doa saudara berkuasa, mulailah berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Mulailah berdoa untuk pertobatan hati. Mulailah berdoa untuk orang-orang yang terhilang dan terbuang. Saudara, itulah doa yang berkuasa. Yang ketiga, doa terobosan yang memberikan dan menunjukkan jalan keluar. Dalam ayat 17 dan 18 dikatakan di situ, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Bumi pun mengeluarkan buahnya. Doa yang berkuasa selalu membuka dan memberikan jalan keluar. Dalam doa yang berkuasa tidak ada jalan buntu, saudara. Tidak ada pintu yang tertutup. Selalu Tuhan bertindak dan memberikan kelepasan. Itulah doa. Doa membuka pintu. Doa membuka jalan. Doa membuka peluang. Persoalan hujan yang disebutkan oleh Yakobus itu adalah terjadi di zaman Elia kala itu. Dan itu adalah persoalan bangsa. Itu bukan sekedar persoalan pribadi. Itu bukan persoalan personal. Tapi persoalan kemanusiaan yang waktu itu sangat luas, sangat universal, dan itu menjadi persoalan politik karena Elia sedang menekan kekuatan Raja Ahab dan Isabel, Ratu Isabel. Dia yang berkata, hujan tidak turun supaya kamu tahu kekuasaanmu itu terbatas. Engkau tidak mengasihi Tuhan, engkau tidak menghormati Tuhan. Saya katakan tidak hujan sampai aku berkata hujan baru hujan. Tapi itu menimbulkan kekeringan bagi bangsa itu. Nah, saudara, itu persoalan besar. Saya mau berkata bahwa kita perlu berdoa buat persoalan-persoalan pribadi. Kalau kita punya persoalan pribadi juga kita bisa berdoa. Tapi saudara, jangan hanya berdoa kalau ada persoalan pribadi saja. Tapi kita juga harus berdoa untuk terobosan-terobosan yang besar. Esther dan Mordekai adalah orang yang pada waktu ada di kerajaan Ahasveros. Pada waktu itu Ahasveros menjadi raja
Dan Ester sudah menjadi ratu, dan Mordekhai terus berjalan-jalan di taman mengawasi keberadaan Ester. Lalu Haman, orang kepercayaan Raja Ahasveros, hendak melakukan genosida, satu upaya menghilangkan suku Yahudi. Pada waktu itu dia meminta kepada raja supaya dihilangkan. Ada satu suku yang berat nih, yang sangat ketat, yang sangat fanatik, yang sangat solid, harus dihilangkan dari muka bumi, dan raja telah mengeluarkan perintah itu. Jadi genosida bisa batal karena Ester berdoa, bahkan mengumumkan supaya semua umat berpuasa, dan mereka berdoa berpuasa, terjadi terobosan. Israel tidak jadi dibinasakan, malah sebaliknya. Haman disulah, ditrisula, digantung, dan mati dihukum gantung. Daniel berdoa agar ada petunjuk dari Tuhan tentang masa pembuangan di Babel. Dia meminta petunjuk dari Tuhan, dia meminta hikmat dari Tuhan. Dan dia mendapat, Tuhan berkata dalam kitab Yeremia, 70 tahun lamanya mereka di Babel. Itu doa-doa terobosan. Dan juga Nehemia berdoa untuk terobosan. Bagaimana ia bisa membangun tembok Yerusalem, menghadapi Raja Artasasta, dan menerima surat-surat, rekomendasi, surat jalan, untuk meminta material-material di seberang sungai Yordan pada bupati-bupati di sana, dan meminta dukungan-dukungan, dan juga untuk mengalahkan Tobia dan Sabalat. Saudara, itu nggak gampang. Saya miris melihat orang Kristen yang sudah malas ke gereja. Saya pernah melihat ada banyak orang, kita tanya, sudah gereja hari ini Pak? Oh tidak, kita nggak perlu gereja lagi. Di TV itu, di televisi, ada pengkhotbah agama lain. Pengkhotbah agama lain, oh hebat sekali dia kalau khotbah. Dia kalau khotbah itu benar-benar luar biasa. Jadi kami nggak ke gereja lagi, kami mendengar mereka khotbah. Dan banyak orang mendengar khotbahnya. Belum lagi kaset-kasetnya. Saya berkata kepada anak saya, kepada Yohanes, kepada Yosua, kepada Yonatan, waktu itu mereka masih kecil-kecil. Mereka masih SD. Saya berkata kepada anak saya, mari kumpul. Tiap kali orang ini tayang di TV, kita tumpang tangan. Kami tumpang tangan. Tuhan pengaruhnya mulai membawa hal yang tidak baik kepada orang percaya. Orang-orang percaya mulai tidak mau ke gereja. Ada lagi orang yang lembut-lembut berbicara, pengkhotbah dari agama lain juga sangat tenang berbicara hati nurani, berbicara tentang jiwa dan lain-lain. Dan orang mulai malas ke gereja dan juga mendengar ceramah-ceramahnya. Kami juga berdoa, Tuhan pengaruh orang ini sudah mulai mempengaruhi orang-orang percaya. Lalu ada lagi orang yang penutur, seorang motivator yang di televisi sangat besar pengaruhnya, sehingga hari Minggu ada banyak orang juga tidak ke gereja. Kami tompang tangan, dan orang-orang itu telah sirna. Pengaruhnya habis. Kami berdoa, Tuhan jangan sampai orang-orang percaya terpengaruh. Kami berdoa sungguh-sungguh dan menumpangkan tangan. Dan yang satu sudah meninggal, tidak ada pengaruhnya lagi. Dan saya tidak mengatakan meninggalkan orang ini, matikan orang ini, tapi kami berkata, Tuhan jangan sampai penipuan seperti ini terjadi, dan banyak orang-orang tidak lagi beribadah, meninggalkan Tuhan dan juru selamatnya. Saudara, doa membuat terobosan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, doa terobosan ini juga menyangkut kebangunan rohani. Saya percaya tidak ada kebangunan rohani jika tidak dimulai dengan doa. Doa menghasilkan kebangunan rohani. Kebangunan rohani sangat penting meskipun bukan tanpa konsekuensi. Tapi banyak orang tidak suka berdoa untuk kebangunan rohani, karena kebangunan rohani selalu menimbulkan konsekuensi yang tidak enak, tidak sedap, tidak menyenangkan, menghilangkan kenikmatan dan kenyamanan. Barangkali hamba Tuhan jadi masuk penjara, ada orang-orang yang harus dianiaya, ada orang-orang yang mengalami sengsara dan penderitaan. Nah, saudara, kebenaran rohani seringkali menimbulkan rasa tidak nyaman. Tapi kalau Tuhan sudah bergerak dengan doa-doa terobosan, kebangunan rohani turun. Allah melangkah sendiri dari surga dan turun ke bumi melakukan perkara-perkara yang besar, membebaskan belenggu-belenggu dan ikatan-ikatan, membuat orang-orang yang senang dengan kehidupan dunia bertobat, berbalik, yang senang dengan hawa nafsu, daging dan dosa-dosa, melepaskan semua tabiatnya dan bertobat lahir baru. Dan banyak orang dibaptis, banyak orang terima Yesus, banyak pelayanan-pelayanan dibuka dan pintu-pintu dibukakan. Saya percaya itu yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Mari menjadi Kristen yang hidup bernafaskan doa. Mari sedang jemaat Tuhan hidup dengan bernafaskan doa. Doa yang berkuasa. Jangan lagi cengeng dan bermanja-manja. Hanya berdoa dengan doa-doa untuk kita, untuk kami, saya, istri, anak, kami berempat, yang lain tidak sempat. Saudara, kita tinggalkan doa-doa seperti itu.
Mari masuk dalam doa terobosan yang luar biasa, dengan doa yang berkuasa, dengan otoritas, dan saya percaya Allah memberikan kuasanya yang dahsyat kepada kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengar firman-Mu. Kami sudah dihiburkan dan dikuatkan, kami sudah diajar dan dibangunkan, kami sudah diperintahkan oleh kuasa firman-Mu untuk melakukan kebenaran-Mu, untuk hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Kami tahu ada kuasa doa yang hebat, dari doa-doa yang diimani dan diyakini. Ada doa-doa pertobatan hati untuk pemenangan jiwa-jiwa, dan ada doa yang melakukan terobosan-terobosan. Kami percaya Engkau bekerja pada setiap doa-doa kami. Doa membawa kami lebih dekat kepadamu, doa membawa kami lebih disiplin di hadapanmu dan membangun hubungan dengan Tuhan. Urapi setiap jemaatmu, penuhi dengan roh doa, supaya setiap jemaatmu membangun hidupnya di atas doa, karena kami tahu doa membawa kami lebih dekat kepada Tuhan dan terus berada di dalam hadirat-Mu. Terpujilah Bapa yang Maha Baik, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati umat-Mu, dan bawalah umat-Mu di dalam kemenangan yang terus-menerus, tidak dikalahkan oleh persoalan dan pencobaan, sebab doa-doa kami membawa kami kepada kemenangan kami. Terpujilah Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, para saleh dan kekasih Kristus, mari kembalilah ke tempat dan panggilan saudara di mana saudara dipanggil pada passion saudara sendiri, dan tetaplah tinggal dalam kehendak dan perkenanan Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan cinta kasih dari Allah Bapa, kehadiran dan penyertaan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai roh, jiwa, dan tubuh hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai.
Silakan saudara berjabat tangan anggota keluarga, memberikan salam selamat hari Minggu, dan kembali duduk. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara, hari Rabu kita pertemuan Zoom melalui Zoom meeting, dan adalah hari Rabu untuk penjala kita jumpa dalam meeting Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia, rumah kita bersama. Haleluya.